I also have another activities, but in the same time, in the Wednesday, I also have how to say it? I become the observer for the Miss Nurul's research of dissertation, yeah, in the Wednesday at 10 p.m. until 12. And yesterday I have another activities with the vice director of planning and partnerships, so we can reschedule until now in the Friday in afternoon. I hope that you not a little bit sleep, yeah, and also because it's too hot in outside, yeah. Okay, as usual, before we continue for meeting today, I think it's the fifth meeting atau pertemuan kelima ya, kalau tidak salah. As usual, I would like to present all of you, and please open the camera if I call your name. Okay. Wait a minute. I will open the siakat. Okay. First one, number one, Dina Sepiana. Yes, sir. Okay, Dina Sepiana, and Anesia Anggun Kinanti. Present, sir. Okay, good. So I think you are in outside in your home. Ya, Anesia. Kelihatannya enak sekali tuh ya. Siang-siang di keluar rumah gitu, duduk. I'm actually in other room. Oh, another room. Oke. Yeah. Oke, good. Valia Naila Putri. Present, sir. Oke. Eka Ayu Wulandari. Present, sir. Oke. Kak Yaya Mahardikawati. Sir. Teresia Eksanti Boling. Present, sir. Dan Umu Salama. Present, sir. Salama, oke. Umu Salama. Muhammad Zaki Maulana. Present, sir. Okay, good. Aida Hanun Sofia. Aida. Masih menyambungkan ini audionya. Oh ya, ini. Oh ya, oh, ini sudah nyambung ini. Audia. Aida. Belum ya, belum sambung ya. Oke. Gus Farida Salsabila. Present, sir. Oke. Alfariza. Present, sir. Sylvia Amelia. Sir. Oke. Santi Hardaye, ya. Yeah, present, Pak. Oke, good, Santi. And Sahda Naura. Sahda. Halo Sahda. Iya, Pak. Oke, mana kameranya? Sebentar, Pak. Oke. Oke. Mela Aprilian. Present, sir. Oke, good. Sania Rahma. Present, sir. Oke, Asmi Natara. Present, sir. Amalia Dewi. Present, sir. Oke, Jamdani. Oh, mohon maaf Pak, ini katanya laptopnya masih nge-lag. Oh, punya siapa? Punya Hamdani. Oh, oke. Nanti kalau sudah connect tolong berkabar ya. Sama yang tadi Aida tadi ya. Masih belum respon. Alia Royhana. Present, sir. Oke. Aida sudah join tapi belum ngerespon. Halo Aida. Halo, sir. Oke. Maaf tadi, keluar masuk. Oh iya. Kamu aslinya mana Aida? Sidoarjo. Sidoarjo ya. Oke. Enggak panas di daerah Aida dan yang lainnya.
Banjir. Oh iya, kemarin tadi malam banjir ya. Saya Iya. pulang dari kampus tadi malam itu jam menjelang maghrib, tapi masih belum hujan daerah Lida. Ya. Oke, we can continue for our meeting today, ya, our class for dasar-dasar pendidikan, ya. I hope that you are not passive. We can discuss, yeah. We can discuss, and I also give some to say PowerPoint, yeah. And in that PowerPoint, some of slides. I have some question, and you can discuss, and also we can try to, yeah. This class is not really boring because 2 credits and a lot of how to say it, there is no perhitungan ya, tidak ada perhitungan gitu, tapi beberapa prinsip-prinsip dari pendidikan. Oh ini Jamdani sudah join. Halo Jamdani. Halo Pak. Oke, sudah connect ini Hamdani. Sudah Pak. Asli mana Hamdani? Kediri. Kediri ya, ya mungkin jauh masih ya gitu. Mungkin pas mau sampai Surabaya itu kena banjir gitu, sinyalnya ya. Enggak, ini baik. Laptopnya yang nge-lag. Oh. Tadi macet. Iya. Oke, baik. I think I give you the previous meeting is like how to say it, try to make analysis, ya, try to make analysis about sistem pendidikan nasional, ya, kalau tidak salah, in different pasal, ya, different legal formal, ya. But later on we can discuss about it. So let me share my PPT. Wait a minute. Okay, I'm sorry that's honestly this RPS, ya, RPS ini itu saya dapatkan dari apa namanya kolega, ya. And I think this RPS is not really new, ya, tidak baru, but yeah, I don't have nothing choice. I don't have another alternative, so I still use this one, ya. And we have in 5 weeks atau pertemuan kelima, ya, tentang ini sebenarnya pendidikan sebagai sistem, but we can elaborate with another how to say it, another material like memahami hakikat pendidikan, ya. I think you already present in the previous meeting, it's okay, and I just give you how to say enhance, ya, atau penguatan, atau give you penekanan beberapa konsep terkait dengan hakikat pendidikan, and also for the sistem pendidikan nasional, ya, I also give you some initiation atau starting point, ya. Jadi awal-awal tentang memahami sistem pendidikan nasional seperti apa, ya. Jadi we can elaborate each material, ya. And after that, I don't know, ujian sumatifnya atau tesnya di pertemuan ke-8, ya. Jadi we have still like 5, 6, 7, 3 meetings more, yeah, or 3 meetings remaining before UTS, and after UTS you will be with Miss Dia, ya, Dia Permatasari, ya, because is how to say it, is in other courses I have the courses like assessment, ya. Jadi berkebalikannya, jadi di dasar-dasar kependidikan ini nanti saya di awal, separuh akhirnya dengan Dia,
di assessment Pak Elok di depan ya, separuh ke belakang itu saya gitu. Jadi after meeting with you in dasar pendidikan, I will teach in assessment courses ya. Oke. Okay, we try to maybe I mentioned this slide before, so I have some slide. Maybe we can discuss about this slide, ya. Because we already discuss about the pendidikan sebagai sistem, ya, dan juga pendidikan sebagai pengetahuan. Kalau tidak salah ilmu pengetahuan, ya, we can elaborate with the another material. So yang pertama adalah hakikat pendidikan, ya. Jadi mungkin yang pertama, ya. Mungkin kalian masih ingat ya terkait dengan apakah yang Anda ketahui tentang pendidikan, ya. Apa perbedaan antara pendidikan dengan sekolah, ya. Maybe anyone have some idea about what is the pendidikan, apa yang Anda ketahui tentang pendidikan dan apa itu bedanya antara pendidikan dengan sekolah. Go ahead, maybe 1, 2, 3, 4, 5 of you have some ideas for these questions. Go ahead, who wants to be a volunteer or give the ideas? So you see my slides, lihat slide saya ya. Yes, sir. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi coba mungkin kita curah gagasan dulu ya sambil mematangkan konsep tentang beberapa keyword atau key term terkait dengan mata kuliah ini. Yang pertama adalah apakah yang Anda ketahui tentang pendidikan dan apakah perbedaan antara pendidikan dengan sekolah kira-kira. Silakan. Oke, silakan. Jadi apa yang ada di benak kalian gitu, apa yang sudah Anda ketahui tentang apa sih itu pendidikan gitu, apakah suatu sistem gitu ya, apakah suatu rangkaian organisasi atau apa, silakan. Ya, mungkin saya, Pak. Oke, bentar. Saya Hamdani ya. Ya. 65. Oke. Menurut saya pendidikan itu adalah sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang aktif bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dari peserta didik tersebut. Oke, good ya. Jadi beberapa poin saya catat di sini ya. Usaha sadar yang endingnya adalah mengembangkan potensi peserta didik. Oke, mungkin ada yang lain, silakan. Oke, selain Hamdani, tadi ada usaha sadar yaitu pendidikan ya. Saya hanya ambil poinnya usaha sadar. Kemudian apa lagi, Mas Hamdani tadi? Halo, Mas Hamdani. Halo, Pak. Ya, usaha sadar apa? Dan terencana untuk Rencana mewujudkan suasana belajar yang aktif bagi peserta didik. Tapi endingnya itu mengembangkan potensi tadi. Oke, ini ya. Jadi usaha sadar gitu, kemudian terencana atau tersistematis ya, yang nanti adalah pengembangan potensi dari peserta didik. Oke, bagus. Oke, mungkin ada yang lain? Silakan. Saya, Pak. Oke, dari Santi ya 042. Oke. Silakan. Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok. Oke. Proses perubahan sikap ya. Iya. Suatu kelompok. Sikap dan gitu ya. tata laku. Dan Tata laku.
tata laku. Oke, jadi perubahan sikap dan tata laku dari suatu kelompok gitu ya. Kalau di kelas berarti dalam suatu kelompok siswa di dalam kelas ya, di mana Melalui pengajaran. melalui pengajaran. Oke. Oke, good. Jadi perubahan sikap ya dan tata laku suatu kelompok tadi bisa siswa dalam kelas ya melalui suatu pengajaran yang dilakukan secara sadar gitu ya, terencana, tersistematis kan gitu ya. Jadi mengembangkan potensi peserta didiknya ini salah satunya adalah pengembangan terhadap perubahan sikap dan tata laku. Oke. Mungkin satu lagi Mungkin dari saya, Pak. dari siapa ini? Sylvia, Nomor 41. 041. Oke, silakan Sylvia. Pendidikan merupakan sebuah sistem pengembangan peserta didik melalui pembelajaran pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, baik. Jadi itu dari saya tulis hanya kodenya ya 041 ya. Jadi sistem dalam pengembangan ya melalui pembelajaran ya untuk apa tadi? Sistem pengembangan ya. Jadi suatu sistem terencana itu adalah sistematis ya dalam pembelajaran untuk pengembangan pengetahuan, kemudian keterampilan ya, dan sikap tadi kalau saya elaborasi dengan jawaban yang sebelumnya. Oke, bagus. Oke, sebentar. Oke, ini saya pindah ke sini. Oke, jadi tiga jawaban ini saling berkorelasi ya. Jadi ada usaha sadar itu orientasinya adalah apa namanya secara terencana, secara tersistem gitu ya, tersistematis ya, yang fungsinya adalah mengembangkan potensi peserta didik baik dalam perubahan sikap dan tata laku ya, ataupun dalam pengembangan pembelajaran ya, baik pengetahuan dan keterampilan. Mungkin ada yang beda dari ini? Ada yang beda? Maybe you have maybe the another person have the another how to say it, statement or ideas which different with the three of friends before maybe. Ada atau setuju dengan ini? Oke, baik. Kalau sudah setuju kita skip ya. Jadi yang ini apa namanya ada beberapa poin ya. Jadi pendidikan itu sendiri ya otomatis kalau saya bilang adalah sistematis ya, terencana ya, yang tujuannya adalah untuk peserta didik gitu ya. Dalam hal pengembangan potensi peserta didik, tetapi di sini ada melalui pembelajaran ya atau melalui pengajaran ya. Dikatakan oleh yang nomor 2 tadi melalui pengajaran dan nomor 3 tadi melalui apa? Pembelajaran ya. Jadi tersistematis tapi melalui proses pembelajaran ya. Biasanya kita sebut sebagai pedagogik ya. Bagaimana cara mengajar pedagogik yang nantinya itu salah satu dari sikap profesional dari guru ya. Baik profesional ya, pedagogik ya, kemudian sikap dan kepribadian. Yang itu nanti ada di dalam kalau tidak salah Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Oke. Jadi itu juga bagaimana guru mengajarkan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Jadi tujuannya ya selain siswa ada guru gitu ya. Kemudian terencana sistematis itu pastinya dari apa namanya sivitas akademika, yaitu ada kepala sekolah gitu ya. Ada apa namanya di lingkungan sekolah ya ada kepala sekolah, ada komite, ada wakil. Di atasnya nanti juga akan dievaluasi melalui pengawas atau dinas pendidikan ya, di mana dinas pendidikan mengikuti alur sistematis dari pusat gitu ya. Oke, baik, itu tentang pendidikan. Nanti saya berikan beberapa slide ya. Kemudian
Ya, apa sih sebenarnya perbedaan antara pendidikan dengan sekolah? Saya izin menjawab, Pak. Silakan, siapa ini? Asmi, Asmi nomor 058. 058. Oke, silakan Asmi. Perbedaan antara pendidikan dengan sekolah itu dari definisinya pendidikan itu adalah proses belajar atau proses mengajar, lalu sekolah itu adalah tempat untuk memberikan pendidikan. Lalu dari segi strukturnya sendiri, pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Lalu sekolah itu adalah lembaga formal di bidang pendidikan. Oke, baik. Jadi itu ya dari Asmi ya. Jadi pendidikan tadi kalau kita ambil dari yang sebelumnya yaitu proses belajar ya. Melalui proses belajarnya tadi itu ya. Kemudian sekolahnya adalah suatu tempat. Kemudian juga pendidikan ya dibagi dua, itu formal dan informal ya. Jadi kita kenal ya biasanya formal ya seperti biasa formal ya. Ada yang informal mungkin kejar paket A, B, C gitu. Kemudian di beberapa sekolah di bawah naungan Kemenak gitu juga beberapa ada yang ada yang formal juga ada yang informal dalam suatu sekolahan yang biasanya berbasis pondok pesantren gitu ya. Oke, kemudian sedangkan sekolah itu adalah suatu lembaga gitu, lembaga dalam pendidikan. Oke, bagus. Itu dari Asmi ya. Mungkin ada yang lain? Silakan. Saya Pak boleh Oke, menambahkan boleh. Nomor 044. 044. Oke, silakan. Perbedaan antara pendidikan dengan sekolah. Untuk pendidikan sendiri adalah proses belajar atau proses mengajar, masih sama dengan Azmi tadi. Dan untuk sekolah sendiri tempat yang menawarkan pendidikan. Oke, baik. Mirip ya. Jadi pendidikan tadi proses belajar ya. Kalau in previous slide or a previous discussion from three of you ya about pendidikan ya, di situ ada proses pembelajaran yang ditekankan di sini, dan sekolah ya atau satuan pendidikan itu adalah tempat gitu ya untuk proses belajar mengajar itu berlangsung gitu ya, tempat yang menawarkan pendidikan ya. Nanti kalau lebih detail sekolah bisa dibagi beberapa tempat, itu ada formal dan informal ya. Sekolah-sekolah yang formal gitu yang terakreditasi baik dari dinas maupun dari Kemenak gitu. Kemudian ada sekolah-sekolah yang tidak formal gitu, artinya sekolah yang tidak tercatat biasanya, atau makanya disebut suatu lembaga juga yang melaksanakan di bidang pendidikan atau pengajaran. Oke, ada satu lagi mungkin? Saya Pak ingin menambahkan. Silakan Al-Fariza 040. Ya, menurut saya sendiri pendidikan itu adalah proses pendidikan itu sendiri yang berada dalam sistematika tertentu sesuai tujuan yang bersesuaian dengan jenis pendidikannya. Sementara sekolah itu adalah contoh dari pendidikan yang berada pada jalur formal dan non formal. Karena sekolah itu kan ada juga seperti sekolah umum, tapi ada juga seperti sekolah keagamaan dan sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Non formal Pak, bukan informal, karena kalau menurut sumber yang saya baca itu informal itu bukan sekolah karena dia itu pendidikan di rumah gitu loh Pak. Ya. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih Farisa ya. Jadi we have three actually, formal ya, kemudian informal dan non formal ya. You must know the difference ya, as we know that formal ya, formal seperti yang sekolah-sekolah yang kita sudah tahu ya. Kemudian ini ada informal ya, suatu lembaga gitu. Biasanya si informal ya
tidak apa istilahnya di dalam sekolah, bukan sekolah sih, tapi suatu lembaga kalau saya bilang ya. Kemudian juga ada non formal gitu, yang biasanya sih dulu saya pernah ngajar di sekolah di bawah naungan pondok pesantren ya. Itu juga ada yang bentuknya formal ya, sekolah seperti biasa ya. Jadi fisika, kimia, biologi ya kan, olahraga dan lain sebagainya yang punya struktur kurikulum yang jelas gitu ya. Tapi juga ada non formal di sana, yaitu mungkin siswanya selain ada belajar akademik gitu ya, mereka juga belajar tentang keagamaan. Oke, baik. Saya kira sorry. Oke, itu ya. Mungkin ada yang tambahkan satu lagi yang mungkin berbeda. Tadi sudah ada formal gitu. Kemudian ada informal ya. Kemudian juga ada yang non formal gitu. Oke. Baik, kita temukan ini ya. Oke, mungkin ada yang lain yang punya ide yang berbeda lagi. Terus kemudian tadi yang terakhir tadi ada proses ya dalam suatu sistematika di mana itu punya tujuan tertentu gitu ya. Oke, kalau dilihat di pendidikan berarti tujuannya adalah untuk yaitu tadi pengembangan peserta didik gitu ya. Kemudian sumber daya manusia yang ada di situ guru ya, sekolah pada umumnya atau satuan pendidikan gitu. Mungkin ada yang berbeda lagi? Oke, kalau ada cukup kita cek ya beberapa. Oke, jadi untuk pendidikan ini beberapa reference ya yang saya baca. Jadi pertama adalah cara bahasa pendidikan berasal dari bahasa Yunani ya atau pedagogik ya. Jadi pedagogik itu yang paling kenal kita, yang paling familiar itu adalah bagaimana sih sebenarnya cara mengajar seorang guru kepada siswa atau dalam prosesnya belajar di dalam kelas yang dipandu oleh guru gitu. Jadi seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan gitu ya, artinya yang mengantar. Kemudian dalam bahasa Romawi pendidikan dijelaskan sebagai educate ya, yang berarti melakukan sesuatu yang berada di dalam gitu. Jadi mengedukasi gitu, jadi memberikan sesuatu gitu ya dalam proses pembelajarannya. Kemudian dalam bahasa Inggris pendidikan disilakan to educate ya, yang berarti memperbaiki moral, tadi sudah disebutkan oleh teman kalian ya, memperbaiki perilaku ya, sikap ya. Kemudian dan juga melatihkan intelektual itu, atau yang disebut oleh teman kalian tadi adalah apa? Pengetahuan ya, kemudian keterampilan dan sikap, yang mana ini menjadi bagian evaluasi nantinya ya, untuk melihat siswa tersebut itu sudah memenuhi atau sudah memahami KD atau KI yang ada di dalam kurikulum ya. Oke, jadi itu yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual, atau for moral tend to sikap ya, sedangkan intelektual itu bisa mengacu pada pengetahuan dan juga keterampilan, bagaimana mereka atau siswa itu create something ya. Jadi dari sisi intelektual itu menurut Muhajir tahun 2000 halaman 20 ya. Oke, ini tadi beberapa kita diskusikan ya, apa yang dimaksud dengan pendidikan ya. Kemudian I think we also already to discuss the difference between pendidikan dan ilmu pendidikan maybe ya. Kemudian hakikat pendidikan, kemudian jelaskan pengertian ilmu pendidikan ya. Jelaskan perbedaan ilmu pendidikan normatif dan pendidikan praktis ya, dan berikan beberapa contoh kegiatan yang termasuk pendidikan itu sendiri ya.
Jadi kegiatan yang termasuk pendidikan. Baik, untuk ini diskusikan dengan kelompok ya. I think you can do these activities ya, karena beberapa sudah didiskusikan secara berkelompok. Mungkin ada ide gitu atau terkait dengan beberapa pertanyaan yang ada di sini ya. Saya pikir dengan pendidikan kita sudah ya, ini sudah ya. Jadi yang pertama ini sudah gitu. Kemudian apakah perbedaan antara pendidikan dan ilmu pendidikan? Ini kelihatannya belum ya, belum kita diskusikan sebelumnya ya. Belum, Pak. Ya, jadi yang satu sudah ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pendidikan kita sudah pelajari ini ya. Oke. Kemudian hakikat pendidikan kita sudah diskusi ini dalam presentasi kelompok atau belum? Halo? Yang ini sama dengan nomor 2 ya. Oke. Hakikat pendidikan sudah atau belum? Atau kita diskusikan hari ini nanti ya? Belum ya? Belum, Bapak. Oke, baik. Oke, mungkin saya langsung mungkin ada saya langsung bertanya aja ya. Mungkin dari kalian mengetahui tentang apa beberapa pertanyaan yang ada di slide saya ini. Jadi yang pertama, apa perbedaan antara pendidikan dengan ilmu pendidikan? Ya, pendidikan tadi sudah ya. Tinggal ilmu pendidikan itu apa gitu. Kelihatannya yang saya hapus itu adalah ini saja. Ya, karena pendidikan tadi sudah kita diskusikan bareng ya. Dengan ilmu pendidikan yang belum. Ya, 1 2 kelihatannya sudah, tinggal 3 4 5 6 ya. We have 4 questions. Maybe you can pick or select one of questions and try to give the answer or the idea. Oke. Silakan. Jadi kita punya 4 ya, mungkin sedikit beberapa dari kalian yang kalian sudah ketahui, silakan ya, kalian bisa memilih gitu. So I want to answer or give the idea for number 5 ya, silakan. Or the another person, another friends wants to give the idea or answer for the third questions, go ahead. Silakan. Atau silakan saya, Bapak. Oke, silakan Teresia 027 ya. Ya, saya mencoba yang nomor 4 tentang pengertian ilmu pendidikan. Oke, sebentar. Nomor 4 ya. Ya. Nomor 4 saya hapus saja gini langsung. Oh iya, silakan nomor 4, ilmu pendidikan. Ya. Jadi kalau pendidikan tadi itu kan prosesnya untuk memperbaiki. Nah, kalau ilmu pendidikan itu diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis seperti itu, Pak. Jadi ilmu pendidikan tuh dari pendidikan yang sudah disusun seperti itu. Oke. Jadi dari Teresia ya. Jadi bentar. Ini baiknya Oke, dari Teresia ya, tadi pendidikan sudah dijelaskan. We already done to discuss about pendidikan. And Teresia give the idea, kalau pengetahuan itu adalah pengalaman ya, yang dari pendidikan tadi dan secara teoritis. Ya, jadi maybe we have some practice before and theoritis gitu ya. Jadi pengalaman ya, pengalaman ini adalah suatu praktis ya, dan desain secara teoritis. Oke, good for Teresia. Maybe the another friends. Saya, Pak. Oke, silakan Umu Salama 028. Yang nomor 3 mungkin saya. Nomor 3 ya, silakan. Jadi berdasarkan sumber yang saya baca, hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar.
ya, proses pembelajaran ya dalam peningkatan apa aktivitas, kreativitas, apa tadi? Yang berinteraksi menghasilkan pengalaman belajar. Okay, this is the maybe another friends give the what you call it, the another idea. Go ahead. So for the beginning ya from Umu ya, jadi hakikat pendidikan yaitu proses pembelajaran, suatu proses hakikatnya ya. Kemudian di sana ada suatu aktivitas ya untuk meningkatkan mungkin kreativitas dari suatu pembelajaran ataupun siswa, di mana ada interaksi di dalamnya itu dalam menghasilkan pengalaman belajar khususnya bagi siswa. Ya, jadi di sana ada proses ya, kemudian ada yang mau ditingkatkan ya mungkin kreativitas ya melalui interaksi, ya, interaksi antara guru dengan siswa ya, mungkin siswa dengan siswa, sehingga siswa tersebut kalau kita orientasinya kepada siswa mempunyai pengalaman belajar ya. Oke, pengalaman belajar nanti orientasinya kepada kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum pendidikan ya. Oke, good. Itu dari Umu Salama, tadi sebelumnya ada Teresia. Oke, silakan. Mungkin ada yang lain? Saya ingin mencoba ya, nomor 4, Pak. Asmi. Ya, Asmi nomor 058. 058. Oke, silakan Asmi. Nomor 4 ya. Iya. Itu perbedaan ilmu pendidikan normatif dengan ilmu pendidikan praktis. Oh, okay. Nomor 5. Ilmu pendidikan normatif itu sendiri diambil dari aturan-aturan yang sudah ada di masyarakat seperti etika, norma yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan manusia. Sedangkan yang pendidikan sebagai ilmu praktis itu suatu praktek pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan mencari ilmu pengetahuan. Itu berlandaskan dari suatu teori yang sudah ada. Oke, baik. Bentar, saya atur dulu. Oke, good ya. So some or several your idea is very good ya, terkait dengan beberapa pertanyaan ini ya. Jadi sebutkan tadi oleh teman-teman itu ada kalau normatif ya, norma ya, aturan-aturan yang sudah ada ya, yaitu berbentuknya adalah norma yang di lingkungan itu kan biasanya sudah ada. Jadi dalam tatanan sosial itu suatu komunitas gitu, suatu kelompok ya bersepakat gitu melalui beberapa norma. Ada kalau kita pelajari dulu, we have two kind of norms ya. Jadi norma yang tertulis ataupun norma yang tidak tertulis, di mana biasanya itu melindungi atau mengajari gitu ya, atau istilahnya orientasinya kepada tingkah laku suatu komunitas atau kelompok gitu. Sedangkan praktis ya, jadi praktek pendidikan di mana mencari pengetahuan didasarkan dari teori yang sudah ada ya. Jadi pendidikan sendiri itu sebenarnya kalau kalian kaji atau bahkan di mata kuliah ini hakikat pendidikan, or the another maybe you have already take the another course like pembelajaran inovatif gitu ya. Kemudian pembelajaran yang lain itu kan kalau kamu lihat bahwa teori-teori pendidikan itu banyak diadopsi gitu ya, atau bahkan diadaptasi dari bukan dari pendidikan tetapi mungkin dari
filsafat, sejarah, gitu ya. Kemudian beberapa seperti Vygotsky, gitu ya. Mungkin apa namanya Piaget dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang bukan orang dari pure education atau pendidikan, mereka orang-orang yang dari mungkin apa nama humaniora gitu ya, kemudian dari FIP, bahkan the main reference in this course itu adalah dari bukunya dosen dari ilmu pendidikan atau Fakultas Ilmu Pendidikan gitu. Jadi kemudian kalau kamu akan pelajari di filsafat IPA atau filsafat pendidikan ya, itu kalian akan tahu bahwa beberapa teori itu berdasarkan dari bukan dari pure science education, but they come from the legend, the person who focus on pure education or filsafat atau history gitu ya, atau yang lainnya, kamu nanti bisa lihat itu. Tapi di sini untuk praktis mencari ilmu pengetahuan dari teori yang sudah ada, kemudian diimplementasikan gitu. Oke, bagus. Oke, we have the last question. Maybe who wants to give the arguments or statement or idea? Saya, Pak. Oke, Muhammad Zaki Maulana ya, 029. Oke. Oke, silakan Muhammad Zaki. Contohnya itu seperti kelompok belajar, Halo? Iya, Pak. Contohnya iya. itu seperti kelompok belajar, bimbingan belajar, pelatihan bakat dan minat, taman bacaan, sama pengkajian. Bentar. Jadi ada kelompok belajar ya. Kemudian apa lagi, Mas Muhammad Zaki tadi? Bimbingan belajar, Bimbel ya. pelatihan bakat minat, Ya. terus taman bacaan, sama pengkajian atau pengajian. Oke. Jadi contoh kegiatan ya yang termasuk pendidikan. So we can flashback to what is the education or pendidikan. Tadi sudah dijawab oleh teman kalian ya. Jadi usaha saja terencana, tersistematis ya, pengembangan, pembelajaran yang nanti akan dipakai dalam mengevaluasi yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan ya. Kemudian ada proses pembelajaran ya, kemudian sistematika, kemudian tadi saya sedikit give you some statement ya dari secara bahasa pendidikan bisa dari Greece ya, Yunani, pedagogi atau pedagogik gitu. Yang ini artinya kemudian educate, to educate lah. Some of example ya, kegiatannya adalah termasuk di dalam pendidikan itu ada kelompok belajar ya, bimbel ya, pelatihan bakat minat tadi kalau tidak salah, taman baca dan pengajian ya. Ini beberapa contoh ya kegiatan yang termasuk dalam pendidikan. Oke, bagus. Oke, mungkin anyone wants to adding some information based on some of question in this slide? Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, ini kelihatannya sama ya. Saya lihat aja. Oke, di sini mungkin I just give you emphasize ya
or enhance atau penguatan ya. Jadi beberapa pengertian pendidikan dalam arti luas ya adalah pendidikan adalah hidup gitu. I think some of the statement already disampaikan oleh presenter in the previous meeting ya, in previous group. Jadi pendidikan adalah hidup gitu. I think I still remember some of group of you give the same statement like this one. Jadi pendidikan adalah hidup, pendidikan adalah segala pengalaman belajar ya, ada pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Ya. Oke. Okay, that's for the definition of education in general term ya. Kemudian pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup. Ya, that's from Mutia Harjo 2006 ya. Jadi ini hanya penguatan atau emphasize for you is about the definition of education ya in general terms ya. Jadi ada beberapa yang saya kasih bold ya, ada pengalaman belajar, pendidikan ada segala pengalaman belajar bagi siswa ya. Tadi in previous discussion we also have some of you give this statement like pengalaman belajar, kemudian situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan ya. Jadi yang pertama tadi itu untuk perkembangan peserta didik ya, pertumbuhan dan perkembangan hidup seseorang. Dalam hal ini adalah tend to the students atau mengarah kepada siswa ya. Kemudian how about in the narrow terms atau dalam arti sempit ya. Jadi pendidikan adalah sekolah itu sendiri ya. Because usually the activities ya and also pembelajaran dan sebagainya itu terjadi di sekolah. Itu adalah arti sempit. Biasanya kalau pendidikan some of persons ya give the statement like oh iya pendidikan berarti itu adalah sekolah gitu ya. Di mana ada tempat dalam proses pembelajaran di sana ya. Untuk apa ya? Tadi itu memberikan pengalaman kepada siswa ya, baik untuk peningkatan perkembangan peserta didik yaitu dalam sisi perilaku ya, kemudian dan intelektual yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dalam arti sempit ya. Dalam arti luas tadi we in previous discussion ada pendidikan formal, informal dan non formal dalam yang lebih luas lagi. Kemudian pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak sekolah agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas-tugas sosial mereka ya. I think your answer before is very good because some of the statement in this slide have the same statement with your statement before ya. Jadi lembaga pendidikan formal, kemudian diupayakan sekolah ya. Berarti ada usaha sadar di sana, tersistematis ya. Kemudian terhadap siapa? Ya terhadap ya of course usually if we discuss about the education ya, usually the main keyword is students atau peserta didik ya. Agar apa? Ya tadi itu akan mempunyai kemampuan yang perfect, sempurna ya, dimana biasanya diukur melalui 3 tadi itu yang sudah kita diskusikan, yaitu tingkah laku atau sikap ya, pengetahuan dan keterampilan ya, dan kesadaran penuh terhadap hubungan sosial mereka, baik interaksi antara guru ataupun antar siswa ya, dan tugas-tugas sosial mereka dalam berkelompok gitu ya, dalam pengembangan sosial mereka ya. I think is very good. Nah, jadi artinya kalian sudah diskusikan sebelumnya dan
Ya, kalian sudah paham terkait dengan mulai apa itu pendidikan. Ada juga yang alternatif luas terbatas, ya. Pendidikan adalah usaha sadar, ya. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian yang dilakukan masyarakat dan pemerintah, ya. Masyarakat ini bisa sekolah, ya, masyarakat sekolah, bisa juga masyarakat sebagai dalam bentuk perwakilan yang disebut sebagai komite gitu, dan juga wali murid, ya. Jadi itu dilakukan oleh masyarakat. There are collaboration, ya, between governments, with school of course, ya. Maaf ya, saya kata-kata pakai between ini kalau hanya 2, kalau lebih dari 2 kita pakai among, ya. Jadi I think this usaha sadar dilakukan oleh collaboration among governments, ya, schools, ya, and also parents, ya. Jadi ada 3 di sini melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, ya, atau latihan. Tadi beberapa contoh tentang pendidikan tadi sudah disebutkan oleh teman kalian, ya. Ada pelatihan gitu yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah, ya. Jadi if we kita sebut sebagai sekolah, ya, suatu lingkungan itu bisa di dalam sekolah dan juga bisa di luar sekolah, ya. Jadi mungkin di lab gitu, labnya bisa lab yang memang di lab yang pada umumnya, atau di luar itu juga sebagai lab sekolah, ya. Sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang, ya. Jadi kita beri tadi itu pengalaman belajar tadi sehingga mereka dapat berperan dalam berbagai lingkungan, ya. So that's why it's not just about the theoretical but also empirical, ya. Jadi di mana sebenarnya di dalam perguruan tinggi juga kalian diajarkan selain theoretical juga ada yang empirical, di mana empirical ini sangat penting bagi kalian atau soft skill, ya. Sangat penting untuk begitu kalian lulus di lingkungan itu akan bisa berpartisipasi, ya. Oke. Kemudian pengertian ilmu pendidikan tadi sudah disebutkan, ya, oleh teman kalian tadi. Maaf. Ini ilmu pendidikannya tadi ada pengalaman, ya, dan itu disusun secara teoritis. Jadi ada pengalaman dan teoritis di sana. Itu pengertian ilmu pendidikan, ya. Jadi ilmu pendidikan itu merupakan teori, ya, betul. Jadi yang disampaikan oleh teman kalian tadi, teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan, merupakan teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan, pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dari praktek pendidikan, ya. Good. Jadi sudah tepat tadi statement atau ide dari teman kalian, ya. Itu ada pengalaman, di mana pengalaman itu kan memang timbul dari praktek pendidikan, dan juga di sini tentang teori-teori gitu yang muncul itu secara theoretical, ya. Di sini kalau dari tidak salah ini Bambang Brojonegoro, ya, mantan dulu juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan kalau tidak salah, ya. Jadi merupakan teori pendidikan tentang perenungan tentang pendidikan, ya, pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dari praktek pendidikan. Nah, yang tadi disebutkan oleh teman kalian kan pertama ada pengalaman dan teori. Oke, good. Kemudian pemikiran ilmiah tentang realitas, ya. Jadi kenyataan yang disebut pendidikan, di mana ada mendidik dan dididik, ya, di mana ada guru, ya, yang mendidik dan siswa yang dididik, ya. In this era to 21st century skill, it not just only transfer from top down to bottom up, but more than that. Jadi tidak hanya pemindahan transfer keilmuan, tapi di sana ada two ways activities, ada 2 arah, ya.
diskusi kolaborasi di mana di abad 21 ini yang dipakai guru orientasinya kepada project based learning ya, problem based learning, case study gitu. Sedangkan untuk pengalaman belajar siswa itu kalau tidak salah ada sekitar belasan, tapi yang paling penting adalah seperti tadi sebut kreativitas ya, critical thinking gitu ya, yang diajarkan kepada siswa sebagai pengalaman belajar mereka. Kemudian pemikiran ilmiah tersebut bersifat kritis ya, kemudian metodis dan sistematis ya. Jadi kalau kita bilang pemikiran ilmiah atau scientific ya, itu pastinya adalah dia sistematis, ada urutan-urutan, mulai dulu kita pahami ada 5M ya, mengamati atau observasi sampai mengkomunikasikan. Dan itu metodis dan muncul sebenarnya yang kami harapkan dari siswa atau mahasiswa itu lebih kritis gitu. Jadi ini yang diharapkan sehingga dari kritis ini kita bisa diskusi lebih dalam lagi terkait dengan materi-materi yang kita diskusikan. Ya, jadi pengertian ilmu pendidikan itu ada teori di sana, ya teori pendidikan, ya. Kemudian ada pengalaman belajar atau praktek pendidikan di sana. Kemudian juga ada ya mendidik dan dididik gitu. Kemudian ada pemikiran ilmiah, ya. Jadi ada sikap ilmiah gitu ya, pemikiran ilmiah itu kalau tidak salah kalian sudah pelajari di filsafat IPA ya kalau tidak salah. Ya, kebetulan saya juga tidak mengajar di sana. Oke, kemudian mungkin dari sini ada yang ditanyakan. If you have any question, you can directly to raise a hand atau nulis di chat box, silakan. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah diskusikan sebelumnya di slide sebelumnya. Silakan kalau ada pertanyaan, Mbak, Mas. Oke, di sini pemikiran ilmiah bersifat kritis ya. Jadi mungkin if you any questions or disturbing your mind about previous slide like ilmu pendidikan gitu ya, hakikat dan sebagainya, silakan go ahead, you can raise a hand or directly to give the questions ya, or additional information is okay also. Silakan, mungkin kalau kalian ada yang ditanyakan ya silakan Amalia, yang lainnya bisa menyimak ya, mungkin you have another alternative of question is very welcome. Oke, silakan Amalia 062. Baik Pak, saya di sini mau bertanya pengertian tentang teori ilmu pendidikan sendiri kan teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan. Nah, makna dari kata perenungan sendiri itu yang perenungan seperti apa, Pak? Ya, baik. Yang ini ya, jadi perenungan ini kok yopo gitu ya, mana gitu ya. Oke, silakan. Jadi before I give you some clue or keyword, maybe I give the opportunity to another friends. If you have answer from Amalia, sangat disilakan. Silakan, mungkin saya lempar dulu kepada teman-teman yang lain tentang teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan gitu ya. Maksudnya seperti apa? Ya, silakan, mungkin dari teman kalian dulu ada yang punya ide terkait dengan teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan. Silakan. Memang kalimatnya yang agak ambigu ya. Oke, silakan. Mungkin ada yang memberikan ide atau statement terkait dengan kata-kata perenungan ini. Silakan. Ya, mungkin saya ingin mencoba, Pak.
Oke, siapa? Bentar, saya catat dulu. Teresia. Teresia ya, silakan Teresia. Ya, mungkin yang dimaksudkan perenungan tuh ya pemikiran itu sendiri. Jadi perenungan bukan yang bertapa gitu, tapi lebih ke mikir gitu. Yeah. Okay, I got your point, Teresia. So, jadi perenungan ini adalah ya proses berpikir gitu ya tentang ya sebenarnya tentang secara luas permasalahan atau ya umumnya sih permasalahan dari yang timbul dari pendidikan itu, kemudian dari sana direnungkan, difikirkan gitu ya. Sebenarnya ini kalimatnya ya mungkin harus ada koma gitu ya harusnya. Tapi silakan kalau ada teman yang lain. Tadi dari Teresia sudah diinformasikan keywordnya adalah ya proses, sebenarnya proses itu berpikir gitu ya, untuk mungkin melihat fenomena gitu, melihat permasalahan, melihat isu-isu yang ada di dunia khususnya di pendidikan gitu. Oke, mungkin ada yang lain selain Teresia? Saya mungkin, Pak. Oke, silakan. Ya, mencoba menambahkan. Oke, siap, silakan 065 ya. Mungkin maksud dari perenungan di sini adalah pendidikan sendiri kan tadi usaha sadar dan juga secara sistematis ya. Jadi perenungan di sini itu menurut saya itu suatu pengkajian lebih dalam untuk memberikan materi apa yang nantinya akan diberikan kepada siswa. Gitu, Pak. Ya, sebentar saya catat dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Hamdani ya yang sudah menambahkan. Hamdani give some of idea statement is more like additional information ya. Jadi pengkajian lebih dalam karena tadi merujuk pada usaha sadar tersistematis gitu ya. Materi apa yang akan disampaikan atau diberikan kepada siswa? I think it's more practical ya. Jadi good idea, good statement tentang apa itu perenungan. Jadi ya di Teresia tadi more more general or more filsuf gitu ya terkait dengan proses berpikir tadi. Sedangkan Hamdan itu more practical, jadi pengkajian more deep ya, or pengkajian deeper which material will be give to the student ya. Jadi itu juga proses dari suatu perenungan. Oke, mungkin satu lagi ada yang memberikan ide terkait dengan perenungan. Mungkin saya Pak bisa silakan. mencoba Siapa? menjawab. Mela Apilian Wardani 047. 047. Oke, silakan. Mungkin maksud perenungan di sini adalah penghayatan, Pak. Penghayatan tentang pendidikan itu sendiri. Mulai dari prosesnya mungkin dan lain sebagainya. Oke, bagus ya. Jadi penghayatan gitu. Jadi beberapa proses berpikir gitu, proses penghayatan gitu ya. Tapi disertai dengan aksi atau action ya. Dari mana ya? Dari tadi isu-isu sosial gitu ya, isu-isu yang melingkupi pendidikan atau fenomena atau permasalahan dari pendidikan. Jadi jawaban dari perenungan ini adalah ya suatu proses berpikir gitu ya. Jadi proses berpikir atau penghayatan gitu tentang yang tadi saya bilang yaitu fenomena mungkin, kemudian permasalahan atau isu-isu pendidikan yang muncul gitu ya. Jadi sebenarnya kalimat ini merupakan teori pendidikan dari hasil gitu ya perenungan tentang pendidikan gitu. Jadi supaya lebih mudah dipahami ya. Jadi dari situ muncul gitu beberapa teori pendidikan. Jadi kalau yang previousnya itu melalui praktikal ya, pengalaman belajar, muncul nanti teori-teori pendidikan. Dari teori pendidikan itu nanti akan diimplementasikan lagi dalam
apa? Dalam praktikalnya atau implementasinya seperti apa. Jadi perenungan ini adalah dari hasil proses berpikir gitu ya. Mungkin juga dari hasil pengalaman gitu ya terkait dengan pendidikan gitu. Jadi saya tadi bilang adalah isu, fenomena atau permasalahan pendidikan yang perlu nanti ada evaluasi ya. Nah, berarti kalian harus pahami dulu apa itu ada teori. Di mana teori ini kan sifatnya masih apa ya? Kalau bahasa ilmiahnya itu teori ini masih bersifat tidak mutlak ya, bersifat tidak mutlak. Artinya teori itu masih berkembang gitu. Jadi mungkin dalam beberapa tahun, dalam beberapa sesi atau beberapa zaman teori ini memang masih diakui ya. Sampai sekarang beberapa teori tentang pendidikan itu masih banyak yang relevan ya. Tetapi sekali lagi teori adalah tidak mutlak ya. Teori bisa berganti dengan tadi proses berpikir ya, proses perenungan ya, melalui aksi ya, berupa research gitu ya. Research ini berarti kita sudah berpikir ilmiah yang bersifat kritis, metodis. Metodis itu ada metodenya ya. Sering kalian pahami itu kalau di dasar-dasar pendidikan atau dasar-dasar IPA ya, ada metodologinya atau ada metodisnya, dan itu tersistematis. Kalau kita bicara masalah saintifik atau ilmiah ya. Jadi begitu ya Mbak tadi yang bertanya ya. Jadi perenungan ini adalah suatu proses berpikir ya, atau penghayatan kalau saya ambil dari teman kalian, di mana secara praktikal tadi juga bisa digunakan sebagai suatu akan diajarkan kepada siswa ya. Itu praktikal sekali ya di dalam pendidikan atau dalam kelas nantinya. Oke, baik. Mungkin ada gimana tadi yang bertanya siapa tadi ya? Saya catat di sini yang bertanya tadi yang 062 ya, kalau tidak salah. Iya, Pak. Ya, 062 itu saya tidak terlalu hafal. Amalia ya. Oke, gimana Amalia? Enggak, Pak, sudah paham. Ya, harusnya ini dari hasil ya perenungan tentang pendidikan. Nah, perenungan tentang pendidikan itu di dalamnya ya mungkin tadi saya bilang adalah fenomena ya atau isu-isu ya, isu atau bahkan mungkin masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan ya. Oke, bagus. Mungkin satu lagi ada pertanyaan dari teman ya, ada Santi 042. Silakan Santi. Saya di sini ingin bertanya, Pak. Kan tadi kan dijelaskan bahwa pendidikan itu sepanjang hidup. Artinya itu kan pendidikan itu dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan tanpa dibatasi oleh usia. Nah, kan berarti kan tidak ada di sekolah saja, bisa di tempat lainnya. Tapi di era modern atau zaman sekarang kan sekolah itu merupakan sebuah keharusan. Nah, bagaimana kalau ada anak-anak yang motol sekolah gitu, Pak? Kayak ada faktor ekonomi atau faktor tuntunan dari orang tua, terus kayak budaya, kan ada yang motol sekolah gitu, Pak. Oke, good. Ya, thank you for your question, Santi ya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi untuk bahan diskusi, the first point ya, I think some of mungkin one groups I still remember that also give the statement tentang pembelajaran sepanjang hayat ya. Ya, saya masih ingat itu ada kelompok yang memberikan statement itu. Jadi nanti bisa diutarakan lagi tentang sepanjang hayat. Kemudian beberapa memang government have like program seperti wajib belajar 12 tahun ya. Jadi mulai SD, SMP ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan juga SMA 3 tahun 12 ya.
because based on my experience, Taiwan, based on my my advisor say that Taiwan also concerned toward wajib belajar 12 tahun ya ataupun 12 years for the student ya. But in reality there are a lot of barriers or drawbacks but the student wants to study in the school in general, but there are some like the economical issues kemudian mungkin juga keadaan-keadaan yang lain yang tidak bisa belajar di sekolah Oke, mungkin ada yang grup yang pernah saya masih ingat tentang belajar sepanjang hayat, mungkin bisa memberikan beberapa tambahan terkait dengan pertanyaan dari Santi ini. Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, kelompoknya siapa? Muhammad Zaki. Ya, itu kemarin ada yang tanya. Silakan. Terus jawaban saya itu kan kalau di jenjang pendidikan dasar sampai menengah itu sudah ada kejar paket C untuk menuntaskan pendidikannya. Untuk pendidikan tingginya itu ada program paralel yang bisa diikuti jenjang usia kalau mau kejar. Oke, bagus. Jadi mungkin ada yang lain jika nambahi. Oke, silakan. Tadi sudah disampaikan oleh Muhammad Zaki Maulana ya. I think your groups have that statement in previous presentation ya. Jadi ya memang selain wajib belajar yang dulunya cuma 9 tahun ya, kemudian change to the 12 years program atau program belajar 12 tahun ya, memang banyak ya tadi itu permasalahan ya, tapi ternyata pemerintah juga memberikan alternatif gitu, atau istilahnya beberapa referensi menyatakan bahwa ini sebagai pembelajaran yang di luar sekolah gitu, di mana di tingkat SD, SMP atau bahkan SMA itu ya pemerintah menyediakan kejar paket yang dimana ijazahnya setara dengan yang yang formal ya. Jadi itu bagi siswa-siswa yang atau student yang ya tadi banyak yang terkendala terkait dengan ekonomi ya, terkait dengan permasalahan yang lain, pemerintah menyediakan beberapa pendidikan yang non formal ya menurut saya, atau pendidikan yang di luar formal, di mana disediakan kejar paket A untuk tingkat SD ya, B untuk SMP, dan kejar paket C untuk yang SMA. Itu Santi. Jadi mungkin ada yang lain. Jadi tadi saya menggarisbawahi konsep dari Muhammad Zaki, yaitu pemerintah juga menyediakan kejar paket di mana yang saya tahu ijazahnya juga diakui ya. Jadi bagi siswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi pun yang
dari kejar paket itu still legal ya, jadi itu diakui. Mungkin ada yang lain selain Mas Muhammad Zaki Maulana tadi, mungkin ada yang memberikan additional statement or information, silakan. Saya izin menambahkan, Pak. Ya, dari Asmi nomor 058. 058 ya, silakan. Itu menurut saya itu kan pemerintah sendiri sudah menyediakan program gratis belajar dari jenjang SD sampai SMA, tetapi kan karena ada keterbatasan ekonomi dalam suatu keluarga atau mungkin kurangnya edukasi atau pengetahuan tentang program gratis itu mungkin menganggap bahwa sekolah itu masih memerlukan biaya gitu, Pak. Aslinya kan itu gratis, apalagi itu kan kayak dari satu keluarga ke satu keluarga yang lain kan berbeda tingkat ekonominya. Jadi kayak ekonomi yang terlalu kekurangan, jadi kayak orang tuanya sendiri sudah bekerja keras tetapi masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri, kan anak sulungnya itu kayak mungkin mau nggak mau atau mungkin kesadaran sendiri itu ikut menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi adik-adiknya. Jadi kehidupan keluarganya itu lebih penting daripada pendidikannya sendiri, Pak. Gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Siapa tadi? 029 ya, Mbak. Siapa tadi? Maaf, Pak, 058. Oh ya, 029 ini Hamdan. Apa namanya? Hamdani ya, 58 tadi. Oke, baik. Jadi pendidikan yang gratis, some of the word ya. Pendidikan gratis, kemudian ya is unfortunately some of maybe student or parents didn't know about it's free ya, mungkin pelajaran yang itu gratis gitu ya, they still think that school must be pay ya, jadi apa namanya harus bayar uang dan sebagainya, padahal beberapa yang kejar paket itu adalah gratis gitu ya. Jadi apa namanya beberapa poin-poin itu yang harusnya sih apa tugas kita semua juga untuk memberikan informasi kepada siswa-siswa yang putus sekolah, yang miskin informasi gitu ya. Ternyata kejar paket ini adalah free gitu ya. Dan jasanya tadi saya bilang adalah diakui gitu. Ya. Kemudian beberapa konsep terkait dengan pembelajaran sepanjang hayat ini atau biasanya kita sebut sebagai lifelong education ya, atau pendidikan sepanjang hayat ini tetap itu ada suatu sistem pendidikan ya yang dilakukan. Oh ya, kamu lihat ini ya, lihat apa namanya slide saya ini, enggak Pak. Oh oke. Ya, saya kira ini masih yang PPT tadi ya? Iya Pak, masih yang hakikat pendidikan tadi. Oh, berarti harus di stop. Oke, enggak apa-apa. Jadi pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education ini it's still sistematis ya, sistem pendidikan yang dilakukan oleh manusia ketika lahir sampai meninggal ya. Jadi main seperti lifelong education ya. Jadi saya pikir pembelajaran sepanjang hayat ini sesuatu yang apa istilahnya yang tidak asing lagi bagi kita. Kita sering mendengar tentang pembelajaran sepanjang hayat ya. Jadi melalui pembelajaran sepanjang hayat ini manusia pada umumnya itu akan selalu belajar gitu ya. Belajar ini kan tidak harus belajar yang fisika, kimia yang di sekolah, di bangku sekolah, tetapi juga melalui kehidupan sehari-hari atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya.
atau pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh seseorang atau manusia. Ya, di mana tadi disebutkan bahwa konsep pendidikan sepanjang hayat itu tidak mengenal batas usia, ya semua cuman memang government have some rules ya. Jadi memang punya aturan-aturan yang sudah disepakati oleh pihak government ya melalui beberapa perundang-undangan ya yang khususnya tentang sistem pendidikan nasional ya atau undang-undang guru dan dosen gitu ya. Tetapi pemerintah juga memberikan alternatif-alternatif ya yang disebutkan tadi oleh teman kalian. Jadi kejar paket gitu ya. Kemudian di tingkat-tingkat bawah yang tidak punya kejar paket mungkin bisa juga dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan untuk mereka belajar gitu ya. Kalau kejar paket atau sekolah kan orientasinya ada sertifikat gitu ya atau ijazah gitu, tapi kan juga ada sertifikat atau ijazah dari beberapa pelatihan ya. Jadi ada beberapa reference yang juga menyatakan bahwa pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education ini become a motivation ya dalam pengembangan keilmuan pendidikan luar sekolah atau PLS ya, karena mereka banyak berkecimpung di luar sekolah. Bagi orang-orang yang ingin sekolah tetapi secara aturan tidak bisa mendaftar di situ karena mungkin usia gitu mungkin dan lain sebagainya, tapi ini justru memberikan motivasi dalam pengembangan keilmuan pendidikan luar sekolah ya. Beberapa reference juga menyatakan bahwa gagasan pendidikan seumur hidup ini lebih tepat kita sebut sebagai mastery learning ya dalam perencanaan pendidikan luar sekolah ya. Jadi program-program dari pendidikan luar sekolah itu bisa dijadikan sebagai atau mendukung dari lifelong education ya. Jadi pokoknya tidak terbatas usia, tidak terbatas dia orang dewasa atau gender dan sebagainya, semuanya punya kesempatan yang sama gitu ya. Oke, kalian bisa try to dig deeper ya, menggali lebih dalam based on some of reference, di mana di Google itu kalian bisa searching lebih banyak tentang proses pembelajaran sepanjang hayat atau sepanjang hidup gitu. But you must concern for the prestige resource or prestige resources ya. Jadi sumber-sumber yang prestige and valid of course ya. Oke, mungkin itu ya dari beberapa ya statement dari teman kalian dan juga sedikit dari saya tadi bisa memberikan gambaran terhadap Mbak Santi tadi yang bertanya tentang pembelajaran sepanjang hidup. Is a lot of alternative ya. Jadi apalagi di PLS menyediakan juga beberapa program untuk mendukung dari lifelong education. Oke. Bentar, tadi sampai ini ya. Oke, kemudian we also have the ilmu pendidikan tadi yang kita diskusikan ya. Ini hanya penekanan atau penguatannya. Ada ilmu normatif ya. Tadi sudah benar disampaikan oleh teman kalian, yaitu yang mungkin norma-norma agama, norma yang muncul di masyarakat, di mana tatanan sosial kemasyarakatan, kemudian filsafat, pandangan hidup ya. Tadi sudah betul norma masyarakat atau negara. Secara teoritis ya atau ilmu teoritis itu ada ya yang biasanya kita pelajari di bangku perkuliahan ya. Jadi ada teori pendidikan Islam ya atau beberapa teori empirisme, konvergensi ya kan, konstruktivisme itu yang biasanya kita pakai dalam penyusunan ini ya, mungkin skripsi atau paper itu ada teori konstruktivis gitu ya, atau scaffolding dan lain sebagainya. Kemudian ilmu praktis pendidikan tidak sekedar mencari pengetahuan ya, tapi harus diwujudkan
dimanfaatkan dalam bentuk praktik atau dia berfungsi secara benar gitu, secara praktis. Jadi tidak hanya based on theoretical saja, tapi how to implement that theory to education ya. Oke. Kemudian ini tadi kita sudah bahas ya. Jadi ilmu pendidikan adalah sebagai pengetahuan tentang bagaimana melakukan tindakan membimbing ya. Sedangkan pendidikan sendiri adalah tindakan manusia dalam membimbing manusia lain ya. Ini hanya tambahan. Kemudian konsep pendidikan ya. Ini tadi sudah ya. Jadi sudah sangat bagus dari kalian ya. I hope that is not only a statement but more understanding. Jadi saya harapkan kalian lebih how to say it usually lebih paham gitu. Jadi tidak hanya berupa ide statement, tapi itu menjadi sesuatu yang kalian lebih pahami, sehingga pada saat ditransformasi informasi kan bisa menggali dengan mudah tentang beberapa konsep di pendidikan ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2000 tentang Sisdiknas ya, atau Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar ya, dan terencana, tadi sudah disampaikan oleh teman kalian. Jadi mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri ya, sampai keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara. Jadi statement ini ya itu diambilkan dari konsep pendidikan dari Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2000 tentang Sisdiknas ya. Jadi ini adalah konsep pendidikan gitu. Kemudian pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar UUD RI tahun 45 yang berkaitan pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional ya Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman ya. Di sini ada kebudayaan nasional ya. Jadi I still remember that in previous semesters ya, Mr. Elok also one of the person who develop ya, yang kita sebut sekarang adalah apa? Kurikulum prototype ya. Jadi kurikulum prototype atau kurikulum yang didasarkan oleh budaya nasional atau kebudayaan di masing-masing satuan pendidikan. Ya, jadi mungkin kalau sekolahnya atau satuan pendidikannya itu dekat dengan pantai gitu ya, maka kurikulumnya akan didasarkan pada potensi lokal yang ada di daerah itu. Mungkin materi-materi yang sifatnya seperti kalau di IPA itu mungkin ada pengasinan ikan gitu ya, produksi ikan ya, bisa dalam bentuk ya ikan segar, dalam bentuk petis dan lain sebagainya ya. Jadi di sana akan mengeliminasi kesenjangan antara pengetahuan siswa ya dengan pengetahuan yang ada di sekolah ya, karena sekolah sudah mulai more kontekstual ya, lebih kontekstual untuk mengimbangi dari pengalaman-pengalaman atau pengetahuan dari siswa, karena pengetahuan dari siswa kan dibangun di dalam sistem tatanan sosial mereka. Nah, oke. Kemudian sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk kelihatan slide saya ya, benar ini ya? Halo? Iya Pak. Oke, takutnya saya nanti sudah memberikan beberapa penjelasan panjang lebar sama dengan luas gitu, ternyata slide-nya masih belum berubah ya. Oke, jadi sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu ya. Kalau saya bilang sih ini secara terkait dan terpadu ini adalah tersistematis dan mencapai tujuan pendidikan nasional ya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa detail ini melihat di Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ya. Oke. Kemudian tadi saya sebutkan ada Undang-Undang RI nomor 14 ya tahun 2005 itu tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini sangat sebagai pedoman ya, karena nanti kalian learning outcome-nya atau main learning outcome-nya itu adalah guru IPA ya, tapi kamu juga punya
learning outcome yang lain ya, yang sebagai laporan gitu ya. Kemudian tidak hanya guru di SMP, mungkin bisa di SMK juga ada IPA ya. Jadi di Undang-Undang Republik Indonesia ini tentang guru dan dosen ini, kalian bisa lihat slide saya ini ya, yang ini ya, saya pakai hyperlink ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Ini kalian bisa download aja, banyak di internet ya. Jadi di sini tentang Undang-Undang Republik Indonesia ya, tentang guru dan dosen ya. Jadi secara pangkat golongan sebenarnya sama ya guru dan dosen ini. Jadi kalau saya sekarang 3D, guru juga dalam jenjangnya juga akan melewati ya 3D gitu. Nah, di sini dijelaskan tentang beberapa definisi ya. Seperti guru itu apa, siapa gitu ya istilahnya. Dalam undang-undang, guru adalah pendidik profesional ya, dengan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengerahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini ya, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang menengah itu adalah SMP dan SMA ya. Sedangkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, yang ini nanti akan tertuang melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian itu tertuang dalam Tridharma perguruan tinggi. Ya, yaitu Tridharma berarti tiga dharma perguruan tinggi yang wajib dilakukan oleh seorang dosen, yaitu ada pendidikan, yaitu pengajaran, ya, kemudian juga penelitian karena dia sebagai juga ilmuwan, ya, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, guru sekarang melalui beberapa undang-undang, saya lupa nomor undangnya, kalau undang nomor 39 ya tahun 2000 tentang pangkat golongan, ya, tentang pangkat golongan. Itu juga guru dituntut selain mendidik atau dalam bidang pendidikan juga dituntut dalam penelitian. Ya. Jadi penelitian guru orientasinya nanti ke penelitian tindakan kelas atau PTK. Dari mana? Ya, sangat gampang. Jadi pada saat memberikan tes gitu ya, hasil tesnya nanti bisa dievaluasi ya melalui apa? Jenis penelitian tindakan ke kelas. Sedangkan ini ada guru-guru besar ya. Jadi habis guru, dosen, ada guru besar ya, atau profesor, yang selanjutnya disebut dengan profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Profesional itu apa ya? Kemudian satuan pendidikan ya, kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang dan jenis pendidikan. Itu kalau ini ada kata-kata formal ya, karena kita sebut sebagai satuan pendidikan, kecuali kalau kita sebut sebagai sekolah kayak gitu ya. Kemudian perjanjian kerjasama, pemutusan hubungan, kualifikasi akademik itu orientasinya ke ijazah, kompetensi ya. Tadi ada pengetahuan, keterampilan ya. Kemudian perilaku dan perilaku atau sikap. Ya. Ini permisi, Pak. Ya. Silakan Mas Muhammad Zaki. Ini masih cuma judul aja yang tertera Pak Gilar. Oh ya Allah, masa? Cuma tulisan undang-undang itu. Oh, nggak bisa turun ya? Waduh. Ya ya. Terima kasih Mas. Sudah diingatkan. Itu loh, kadang-kadang kalau enggak kalian langsung bilang gitu, saya terus saja ya. Mana tadi? Sebentar. Ini aja sudah. Ini, ya. Kelihatan Mas? Sudah Pak. Oke, ini saya ke bawah ini kelihatannya. Jadi yang tadi saya bilang adalah ini adalah guru ya. Sudah ya? Ya Pak, terlihat Pak.
Oke, guru, dosen tadi ya, tidak perlu saya ulangi lagi ya. Jadi nanti kalian sudah mendengarkan dan nanti kalian bisa searching sendiri terkait dengan undang-undang guru dan dosen ini. Ya. Nah, ini satuan pendidikan tadi yang saya bilang ya. Satuan pendidikan orientasinya ke pendidikan yang formal ya. Kemudian apa lagi? Gaji dan sebagainya sudah tertera di sini semua. Ini termasuk kedudukan, fungsi dan tujuannya. Guru punya kedudukan sebagai tenaga profesional ya. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional, dosen punya kedudukan sebagai tenaga profesional ya. Kalian I think you can read this peraturan perundangan by yourself and try to understand. If you have some question you can ask maybe by kalau masih belum ya WA atau Japri silakan ya. Oke. That's a little bit information about the undang-undang guru dan dosen. And we can go. Kemudian fungsi pendidikan ya. Fungsi pendidikan nanti kamu selain bisa lihat di undang-undang guru dan dosen tadi, menyiapkan sebagai manusia ya, menyiapkan tenaga kerja ya, menyiapkan warga negara yang baik. Fungsi pendidikan merupakan serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus dilaksanakan oleh pendidikan itu sendiri. Ya. Kemudian fungsi pendidikan bagi dirinya sendiri, ya. Pendidikan berfungsi menyiapkan dirinya agar menjadi manusia secara utuh, ya, yang punya beberapa keterampilan tadi sehingga ia dapat menunaikan tugas hidupnya secara baik dan dapat hidup wajar sebagai manusia, ya. Jadi yang disebutkan sebagai menyiapkan sebagai manusia, ya, manusia yang seutuhnya. Fungsi pendidikan bagi masyarakat ada fungsi preservatif ya, dilakukan dengan melestarikan tatanan sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat, dan fungsi direktif dilakukan oleh pendidikan sebagai agen. Ya, usually we familiar with a statement like agent of change ya, jadi agen perubahan ya bagi siswa-siswa atau mahasiswa yang baru lulus. Gitu. Ya, kemudian di sini di slide 11 tadi tentang perbedaan. I think it's different slides. Ya. Bagi bangsa Indonesia, fungsi pendidikan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang apa ini tadi? Sisdiknas ya, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, itu adalah fungsi dari pendidikan yang saya ambilkan dari pasal 2 nomor 20 tahun 2003. Ya, tentang apa tadi? Sisdiknas ya kalau tidak salah. Ya, ini tentang sistem pendidikan nasional. Oke. I think I'm forget to give the last slide. Thank you, but I think my slide is end. So if you have any questions, saya persilakan. Oke, jadi saya lupa nggak ngasih slide terakhir. Terima kasih gitu biasanya. Tapi kelihatannya slide saya sudah habis ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari kalian silakan. Mungkin one more question maybe. Silakan. Ada? Masih belum? Baik, kalau belum, because the time is also 2:40 ya, jam 2:40 sudah waktunya selesai. But maybe can you give me a few minutes ya, sebentar. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu di week 6 week ya, atau minggu ke-6 ya, itu kita akan belajar tentang more deep ya, tentang sistem pendidikan nasional. So I just give you the surface ya, jadi saya hanya memberikan permukaan aja tentang
ya sedikit tentang definisi sistem pendidikan nasional berdasarkan dari undang-undang tadi ya. Untuk pertemuan berikutnya ini ada mendeskripsikan dasar, tujuan, fungsi pendidikan nasional, kemudian mendeskripsikan kelembagaan pendidikan, mendeskripsikan program dan pengelolaan pendidikan. Ya, jadi saya pikir nanti minggu depan gimana kalau kita adakan presentasi ya, boleh ya. Jadi tentang memahami sistem pendidikan nasional. You can the main reference is come from Sisdiknas tadi ya, undang-undang nomor berapa tadi? Nomor 20 ya tahun 2003 ya, itu sebagai main reference. But in this RPS I hope that you have this book ya, because yesterday I met with my friends from FIP, Fakultas Pendidikan. She also give the explanation that the main reference is come from MV Rosminingsih dan Lamijen Hadi Susarno ya. Harapannya nanti kamu punya lah istilahnya bukunya ini. Saya juga coba tadi lihat di Bukalapak gitu, mau pesan ternyata sudah habis gitu ya. Jadi mungkin you can find, maybe mungkin ada ya di internet atau apa, silakan ya. Jadi Bu Rosminingsih, Profesor Rosminingsih ini dan Pak Lamijan tentang teori dan praktek pendidikan ya. Peraturan perundang-undangan pendidikan yang berlaku dan relevan ya. Dan juga mungkin reference yang relevan terkait dengan pembahasan dasar-dasar kependidikan. Oke, jadi minggu depan ya kita presentasi dari kalian. Berapa kelompok kemarin Mas Mbak ini? 4 kelompok ya? Iya Pak, 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Nanti kamu split 2-2 kalau biasa seperti kemarin. Satu sebagai presenter, kelompok presenter, satu sebagai pembanding gitu ya. Ya, kita coba membahas tentang sistem pendidikan nasional ya, sebelum nanti ada beberapa diproduksi atau memahami landasan pendidikan. But for a while next week ya, untuk jadwalnya nanti mudah-mudahan nanti bisa ya hari apa gitu, karena minggu depan Monday I have like online meeting, not online, offline meeting with Pingtung University Taiwan. Is about partnership yeah, and maybe Wednesday we also have some another partnership with British Council yeah, and Friday and Saturday yeah, I have some selection gitu. Jadi mungkin nanti kita siapa yang biasa komunikasi, nanti kita komunikasi bareng ya. Kalian siapkan aja untuk minggu depan presentasi untuk tentang sistem pendidikan nasional, di mana kajiannya atau indikatornya ada kajiannya aja langsung ya, itu ada dasar, tujuan, fungsi pendidikan nasional, kelembagaan, dan program dan pengelolaan pendidikan ya. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan Mbak, Mas? Ada? Pak, mohon maaf ya? izin bertanya. Ya. Untuk tugasnya itu kan di PSU ini ada 4 kelompok. Nah, tugasnya itu tentang sistem pendidikan nasional. Nah, nanti itu 4 kelompok itu sama-sama bahas ini juga, Pak? Mungkin kamu kalau 4 kelompok, kalau kemarin kan bagus ya pembagiannya ya, kamu bagi berdasarkan dari bahan kajian ya. Jadi bahan kajiannya itu kamu bagi 2 besar, masing-masing bagian itu ada 2 kelompok gitu ya kalau tidak salah. Yang kemarin. Iya, tapi yang ya? kemarin itu Pak,
sudah ada pembagiannya dari panjenengan. Oh gitu. Oh baik. Kalau seperti itu supaya nggak terlalu banyak semuanya gitu ya. Jadi yang bahan kajian itu ya kamu bisa bagi ya tentang pembahasan tentang dasar atau dasar tujuan fungsi pendidikan nasional, kelembagaan, program dan pengelolaan pendidikan. Itu aja, nanti kamu bisa bagi 2 kelompok besar, masing-masing kelompok 2 kelompok gitu, atau masing-masing pembagian dari 2 kelompok ya. Jadi bagus, jadi artinya dari kajian itu kamu bagi 2 aja Mbak ya, bagi 2, kemudian masing-masing itu dibahas 2 kelompok ya. Oke Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Tadi siapa lagi? Valia tadi ada raise hand ya kalau tidak salah tadi. Enggak. Untuk Pak. Oke. Baik, tadi ada tangan putih gitu ya. Biasanya kok kuning dari tangan putih gitu. Oke, baik. I think if there is no sudah paham ya. Jadi Mbak Umu ini ya, PJ-nya ya. Terima kasih ya yang sudah komunikasi ya, bolak-balik hampir berapa hari gitu ya. Terima kasih atas kesabarannya ya. Oke, baik. Jadi untuk minggu depan kalian bisa presentasi, kemudian itu dibagi berdasarkan kajian aja. Ya, 2, 1 dibahas 2 kelompok, 1 presentasi, 1 pembanding gitu. Okay, if there is no another questions, so I think this meeting is enough, and I will end for our meeting today with salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya sudah hadir di hari Jumat Barokah ini ya. Oke, terima kasih. Saya izin live.